Ya kan, saya kira kan numerologi. Ilmu ini ketika saya pelajari, ini ilmunya sudah ribuan tahun yang lalu. Numerologi itu salah satu ilmu metafisika yang kita bisa bilang paling tua. Ilmu metafisika yang paling kuno, yang paling awal. Kamu bisa dapat rezeki nomplok dan kamu bisa dapat hasil lebih besar daripada kerjaan kamu yang sudah ada nih. Kita coba-coba boleh. Iya. Cuman 1, 2, 3 kali gitu ya. Jangan coba-cobanya 20, 100 kali. Oke, teman-teman, saya Koko Numerologi sedang bersama, saya panggilnya namanya Ko Michael, ya, Ko Michael. Nih, Ko Michael nih mau dipanggil apa nih? Mau disebutnya apa nih? Mau pakar apa nih? Pakar A, B, C? Ko Michael aja dibilangnya ya. Oke, hari ini di video kali ini saya mau bahas mengenai dunia metafisik ya. Wih, dunia metafisik ini kan yang teman-teman tahu ya, mungkin Anda taunya ya fisika gitu ya. Tapi kalau metafisik ini apa gitu ya? Ini ilmu apa segala macam ya. Nah, oke, langsung aja ya. Ko Michael, ini kalau bicara metafisik ini pecahan atau alirannya berbeda gak sih sama fisika atau sama kuantum fisika gitu loh kok? Oke, ini pertanyaan di awal, jadi aku jawabnya juga dengan di awal ya, simple ya, bahwa metafisika itu meta adalah belum. Sebelum. Oh, meta itu sebelum. Okay. Fisika itu kita bisa ngomongnya ilmu. Iya. Jadi apapun yang kita bahas di dunia metafisika belum diterima sebagai ilmu murni. Jadi belum diterima sebagai science, maka metafisika kita juga biasanya sebut dengan meta science. Gitu. Bro. Tapi udah banyak kan orang-orang yang masuk, yang belajar dan masuk dan mempraktekkan ilmu-ilmu yang ada di metafisika kan. Udah banyak sekali loh, berbagai negara bahkan ilmunya sudah ribuan tahun yang lalu kan. Contoh kayak numerologi. Ya kan, saya kira kan numerologi. Ilmu ini ketika saya pelajari, ini ilmunya sudah ribuan tahun yang lalu. Kenapa masih bisa dibilang masih metafisika? Nah, untuk suatu ilmu bisa dimasukkan dalam kategori science murni. Science murni ya. Science murni ya. Maka dia harus bisa pertama diuji dengan kaidah-kaidah saintifik. Kaidah ya. Ini jadi masalah. Tapi itu juga bukan terjadi di numerologi toh. Nasib yang sama itu banyak dialami oleh ilmu-ilmu lainnya yang saat ini kita tahu sudah diterima, tapi dulunya susah sekali diterima. Pertama, misalnya akupunktur. Akupunktur ya, acupressure gitu-gitu ya. Itu pertama ya banyak sekali penolakan. Karena apa? Dibilangnya itu tidak saintifik, tidak ilmiah gitu ya, tidak saintifik, tidak ilmiah. Tapi setelah melalui 50 sekian tahun ya, mungkin berpuluh-puluh tahun, 60, 70 tahun, akhirnya banyak dokter-dokter sekarang yang menggunakan acupressure, akupunktur dan sebagainya gitu ya. Itu hal yang sama terjadi. Lalu hal kedua adalah psikologi. Psikologi itu sebenarnya bukan sains murni loh ya. Nah, kalau teman-teman banyak kuliah, bahkan ada kuliahnya ya, kuliah psikologi. Sebenarnya itu bukan sains murni ya. Coba tanya pada dosen-dosennya ya. Itu bukan scientific murni ya. Tapi itu sudah ada di jalur akademis. Ya, karena ya banyak hal-hal yang sudah dibukukan, percobaan-percobaan, tesis-tesis ya, yang sudah mulai dibukukan. Sama kalau ngomong aliran kuliah ya, itu kuliah astrologi ada loh di luar negeri, di university loh. Tapi dunia astrologi juga belum diterima sebagai sains murni kan. Masih meta science. Mungkin bisa dibilang metafisika itu adalah sains yang tertunda. Iya, kayak akupuntur kan bisa aja kan? Betul. Semua sama seperti semuanya masih dibilang magic saat belum bisa dijelaskan. Tapi setelah suatu hal bisa dijelaskan, maka dia akan menjadi logic. Padahal sebenarnya gini ya, Ko Michael ya. Saya kan di numerologi ya. Saya belajar dari beberapa guru gitu ya. Itu bisa dipelajari
dan bisa dipraktekkan dan tingkat akurasinya juga sangat-sangat tinggi gitu. Ya, jadi metafisik ini sebenarnya ya terserah lah ya mau dibilangnya science yang tertunda atau gimana, tapi yang pasti ini bisa banyak manfaat buat banyak orang kan, gitu. Kita ngomong salah satu guru, bapak psikologi dunia, Iya. ya, bapak psikologi modern dunia, yaitu Carl Jung. Carl Jung, oke. Ya. Dulu itu sangat menjadi pionir lah ya dalam psikologi modern bersama dengan Sigmund Freud. Ya, kalau teman-teman belajar psikologi, psikoterapi, hipnoterapi sudah pasti paham siapa itu Sigmund Freud dan Carl Jung. Nah, Carl Jung itu tahu dia memanfaatkan juga simbol-simbol, simbologi, istilah-istilah archetypes itu munculnya dari Carl Jung, dan dia menggunakan simbologi tarot, simbologi numerologi. Carl Jung juga ada bukunya tentang I Ching hexagram, ya. Dia membuat kata pengantar dari buku I Ching hexagram. Nah, jadi itu kan juga termasuk salah satu metode numerologi dan divinasi ya. Nah, jadi sehebat itu teman-teman sebenarnya. Jadi oleh Carl Jung ini hal-hal yang mungkin dianggap tabu ya, dianggap masih meta science, dia sudah adopsi. Dia sudah adopsi, dan dengan pengalaman dia menangani klien-klien, dan ternyata beliau bisa membuat groundbreaking ya, sebuah ilmu dasar fundamental ilmu baru, yaitu di dalam psikologi itu. Oke. Sehebat itu sebenarnya. Oke. Jadi gini kok, balik lagi ya. Di dalam metafisika ini ada ilmunya apa aja kok? Ya pastinya numerologi ini kan masuk di dalam bidang atau dunia namanya metafisik. Apa aja kok? Numerologi itu salah satu ilmu metafisika yang kita bisa bilang paling tua. Paling tua ya? Paling tua. Karena manusia sebelum mengenal bahasa, sebelum kita ngomong ABCD ini, ABCD, betul. Sudah mengenal angka dulu. Oke. Karena dulu kebutuhan menghitung itu lebih duluan muncul daripada berkomunikasi seperti ini. Betul. Ya. Jadi huruf ABC sampai Z itu lebih dulu angka ya? Ya, itu belakangan. Itu belakangan. Angka duluan. Oke. Karena mereka butuh menghitung. Menghitung saat mereka zaman berburu dulu. Zaman berburu kan, misalnya dia berburu apa nih, misalnya ayam, celeng hutan atau segala macam. Dia kan harus hitung ya. Betul. Dia numpukin kayak gitu kan. Nah, dia kan buat hitungan pertama itu yang pakai coret-coret gitu kan. 1, 2, 5, lalu coret 5 gitu-gitu kan. Coret semuanya gitu ya. Nggak tahu siapa lah yang menemukan pertama kali gitu ya. Nah, itu salah satu asal mula dari numerologi sebenarnya. Dan itu dihubungkan dengan saat manusia sudah mulai mengenal kalender sebenarnya ya. Saat sudah manusia mengenal kalender, maka ada perhitungan-perhitungan dan terjadilah siklus-siklus. Nah, karena sudah ada kalender, sudah tahu ada siklus, dan sudah ada siklus, maka manusia bisa mengenali pola-pola. Oh, orang yang lahirnya di tanggal sekian itu ternyata polanya seperti ini, gitu kan? Nah, itu turun-temurun turun-temurun dikenalin. Oh, nanti orang yang lahirnya di musim-musim tertentu, misalnya ya. Nah, itu ciri-cirinya ada khusus lagi, gitu. Nah, gitu-gitu. Nah, baru setelah manusia mengenali yang ada di sekitarnya, manusia mulai melihat ke atas. Nah, di atas adalah bintang-bintang, bulan dan bintang-bintang. Jadi kalau angka yang bagian bawah dulu nih ya, numerologi ya. Makanya numerologi dibilang paling kuno ya. Ilmu metafisika yang paling kuno, yang paling awal. Habis itu bawah baru ke atas. Mereka mencari jawaban di atas lagi, gitu kan. Nah, mereka melihat di atas, oh ternyata di atas ada pola juga, gitu ya. Oh, ada bintang ini, posisi ini. Oh, kalau ada bintang jatuh, meteor gitu kan, atau komet gitu kan. Oh, bakal kejadian apa, gitu kan. Pernah dengar ya, teman-teman ya. Nah, itu. Ya itulah, jadi bertumbuhnya seperti itu. Jadi bukan dalam waktu 5-10 tahun, tapi dalam kurun waktu ribuan tahun. Betul. Berkembang. Nah, jadilah seperti sekarang ini sebenarnya. Nah kalau sekarang ini, kalau ada namanya apa aja kok?
alirannya, Selain aliran numerologi. ilmunya ya. Ya, aliran ilmu selain numerologi. Oke. Astrologi. Astrologi. Nah, itu dua yang paling dasar dari segala macam ilmu sebenarnya. Iya, bawah dan atas gitu Iya. ya. Oke. Dari ilmu-ilmu gabungan seperti itu, dari numerologi sendiri berkembang ya. Iya. Ada Vedic numerologi, India, ada I Ching, Iya. yang ke Cina, segala Iya. macam ya. Ada nanti ada trigram, heksagram dan sebagainya ya, teman-temannya. Itu nanti ujung-ujungnya melahirkan ilmu-ilmu seperti Feng Shui, Feng Shui ya. Tuncia dan sebagainya ya. Iya. Nah, bintang-bintang di langit astrologi itu melahirkan ada astrologi Western, ada astrologi India Vedic, ya, ada astrologi Chinese yaitu Cewei Toso, ada macam-macam. Akhirnya ada kombinasi ilmu-ilmu itu. Nah, kita mungkin teman-teman pernah dengar Human Design, Human Gene Design. Keys. Nah, itu adalah sudah kombinasi antara astrologi, numerologi, Iya. I Ching, heksagram dan sebagainya. Oke. Nah, kalau kita bicara itu kan ilmu-ilmunya ya, nama-namanya ya. Itu semuanya itu kan sudah beredar di masyarakat dan banyak membantu banyak orang ya. Nah, apakah ini bisa dibilang namanya ramalan? Ya, sama seperti kita bisa meramal, katakanlah meramal besok akan hujan. Iya. Ya. Kalau aku adalah BMKG, teman-teman, aku pasti bisa meramal besok atau lusa akan hujan atau tidak. Benar ya, Bro Leo ya? Iya. Aku bisa meramal. Misalnya besok aku ramal karena pola-pola. Aku bisa meramal itu karena apa? Karena berdasarkan pola-pola yang dulu terjadi. Iya. Benar ya? Nah, pola-pola yang dulu terjadi yaitu apa? Kecepatan angin, arah angin, kelembaban udara dan sebagainya yang Iya. sudah kita catat dulu, ada parameter inputnya gitu ya. Nah, aku bisa meramal besok akan hujan. So, itulah ramalanku dan itu pun ada akurasinya ya kan, misalnya berapa persen ya, Iya. 70%, 80% atau 90%, pasti ada melesetnya juga gitu ya. Tetapi yang benar-benar aku nggak bisa meramal adalah bahwa Bro Leo besok hujan akan basah kuyup gara-gara hujan itu. Aku nggak bisa ramal. Karena apa? Itu sudah masuk ranah free will seseorang. Nah, dirimu pada saat besok lihat hujan atau lihat huda mendung, dirimu bisa tidur aja di kamar, nggak keluar rumah, gitu Iya. kan? Nah, Iya. pakai payung, gitu kan? Iya. Atau malah sengaja ngajak teman-teman, ngajak aku, Iya. Bro Mike, ayo dong kita main-main hujan, main sepak bola, Iya. main bola hujan-hujanan mengingat masa kecil misalnya, boleh dong? Terserah. Nah, itu yang nggak bisa diramal sebenarnya. Action kita itu yang dalam domain free will yang nggak bisa diramal. Oke, contoh ya, kalau kayak di numerologi saya itu memprediksi atau membaca polanya bahwa misalkan tahun ini ada rezeki datang nih, ya ada indirect wealth atau direct wealth gitu ya. Kamu bisa dapat rezeki nomplok dan kamu bisa dapat hasil lebih besar daripada kerjaan kamu yang sudah ada nih. Yes. Ketika sudah dikasih tahu itu dan dia bengang-bengong, males-malesan di rumah, ya gimana mau datang gitu ya. Padahal kesempatannya ada, Betul. tapi persiapannya yang nggak ada, betul ya? Persis. Sama seperti kalau Oke. diramalkan, misalnya diramal nih ya. Iya. Oh, kamu tahun ini bakal dapat jodoh nih bagi yang Iya. jomblo nih. Iya, bakal betul, dapat betul. jomblo nih. Bakal dapat jodoh nih gitu ya. Oh, bakal married nih gitu kan. Tapi kita di rumah aja Iya. gitu kan. Lalu kalaupun keluar rumah nggak mandi gitu ya. nggak rias diri Iya, gitu ya. betul. Ya, hasilnya juga nggak akan begitu aja ya. gitu Betul, loh. Nggak iya. mungkin tiba-tiba ada Betul. ketok pintu. Hai, tok 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 tok. Aku mau ketemu Mas Leo. Itu loh calon pasanganku. Loh, kalau kita digituin malah kaget ya. Iya, nggak mungkin ya kayak gitu ya, shock juga ya. Nggak mungkin. Ya, tapi minimal sebenarnya ya, banyak orang kan di sekitar kita itu, mereka tuh bingung ya, apa yang akan terjadi ya di tahun ini, di tahun depan, masa depan, atau banyak orang juga mereka pengen tahu tuh tentang jati dirinya dia. Mungkin selama ini dia kehilangan jati diri, atau dia belum tahu tentang jati diri, makanya bisa dibantu dengan ilmu-ilmu yang ada di bidang metafisika ya. Salah Betul. satunya adalah numerologi ini. Betul. Gitu ya. Karena memang ibaratnya ya, misalnya kita dari Jakarta mau ke Bandung deh misalnya Iya. ya. Kita nyetir mobil nih misalnya sekarang nih. Iya. Nah, mungkin ada beberapa alternatif jalanan yang kita bisa lalui ya. Betul. Misalnya antara lewat tol, nggak lewat tol, entah itu lewat jalur A, jalur B, jalur C gitu ya. Anggaplah ada 4 atau 5 alternatif. Nah,
enak nggak kalau kita dikasih tahu gitu loh? Iya, betul. Dikasih tahu bahwa kalau lu lewat jalur ini, lu bakal ke sini, Iya. bakal ketemu macet di sini. Iya. Kalau lu lewat sini, lu lebih mulus, cuman agak lebih lama gitu, karena Iya. lebih jauh, muter Iya. gitu kan. Kalau lewat sini ya gila, ya so-so lah gitu loh. Iya. Nah, kalau sini hati-hati ada perbaikan jalan, misalnya kayak gitu. Iya. Lebih enak kan? Nah, Iya. tapi selanjutnya kita mau actionnya apa? Kita mau lewat yang mana? Itu urusan kita dong. Iya, pilihan ya. Atau malah nggak jadi pergi sama sekali gitu loh. betul. Itu juga boleh dong. Iya, iya. Itu urusan kita. Oke, gitu ya. Makanya kita mau keluar rumah aja dari Jakarta ke Bandung aja, kita menggunakan Yes. teknologi atau aplikasi. Masa di dalam hidup kita, Yes. kita nggak menggunakan Mau nebak-nebak gitu kan? Mau Iya, nebak-nebak. tebak-tebak buah manggis ya. Kalau dapat buah manggisnya, Iya. Dan percaya atau nggak Bro Leo? iya, Memang banyak orang Iya. dalam menjalankan hidupnya Iya. penuh dengan nebak-nebak. Nah, yaitu apa? Sama nih, paling gampang nih. Waktu kita milih jurusan kuliah, iya bener ya. Aduh, Waktu nih kalau milih jurusan kalau kuliah. ngomongin kuliah ya, ya kan? Iya, ikut-ikutan, Nah. ikut-ikutan temen. ikut temen, ikut pacar karena pacar di sana, Betul, gitu kan? iya. Aduh, kena prank gitu. Nah, mau buktinya? Nggak cocok loh. Mau bener. buktinya Kalau saya pribadi saya nggak cocok loh. Iya. Mau buktinya apa? Berapa banyak lulusan yang setelah lulus kerja di bidang yang sama? Wah, Kalau kerja, banyak nggak yang kerja Nggak banyak. lulus kerjanya di bidang yang lain dari yang bidang kuliahnya? Iya. Banyak kan? banyak. Artinya itu sudah bener ya. Kayak kemarin tuh ya, Taylor Bank. Ini Taylor Bank nih. Harusnya kan dia lulusannya ekonomi kan biasanya kan. Accounting lah minimal ya. Accounting ya gitu ya. Tahu nggak dia lulusannya apa? Teologi. Nah, Itu nggak nyambung banget beneran. Nggak dan nyambung banget. banyak juga orang sudah di usia 40 Iya. atau 50 pengen kuliah lagi. Iya, Nah, bener-bener. Yang nyambung satu kuliah saya kan? sih. Ya. Dan biasanya kuliahnya yang kali ini pasti jauh berbeda. Pasti jauh berbeda betul. Dari yang mata kuliah yang dia ambil, Sebelumnya. Jurusan yang diambil sebelumnya. Betul, Ya betul. kan dia S1-nya apa, S2-nya, S3-nya pasti lain. Betul, gitu kan? betul. Atau malah dia ngulang S1 di tempat yang lain, di jurusan yang lain gitu kan. Itu banyak nggak? Banyak. Jadi apa sih sebenarnya? Ya karena kita nembak itu kita seperti AK-47 gitu ya, kita senapan mesin. Iya, AK-47 ya, hajar semua ya. Kita senapan mesin, kita harapin Iya. salah satu peluru kita itu tepat sasaran. Iya, ternyata Macet semua. terus pelurunya habis lagi. Habis. Iya. Habis dong kita kan. Sia-sia gitu ya. Itu yang aku sering bilang, Bro Leo. Iya. Orang rajin itu sama orang males di dunia ini banyakan mana? Males. Masa? Yakin? Oh iya, banyak rajin Banyak aja dong ya. Iya, iya. Kalau rajinnya orang banyak. malas itu nggak kerja apa-apa loh. Iya. Tidur aja di rumah loh. Kita ini orang rajin loh ya. Rajin, Karena iya. kita Ya kan? orang lagi buka lowongan pekerjaan, bruk, rame kan. Berarti kita itu banyak orang yang mau kerja kan. Iya, betul. Berarti rajin ya. Kita benar. lagi rajin loh sekarang. Iya. Kalau nggak kita tidur. Iya. Nggak begini ya. Nggak live. Nggak podcast. gitu Betul, ya. betul, betul. Nah, banyak kan orang rajin. Oke. Nah, orang nih maaf nih, orang kalau bunuh diri itu orang rajin atau orang malas? Orang kalau bunuh diri itu rajin apa males? Kayaknya rajin ya. Rajin. Rajin karena dia mentok ya di mana-mana ya. Kalau orang males, boro-boro dia kepikir gitu kan. Iya. Dia tidur aja bawa tidur. Bener nggak? tidur ya kan. Kalau ngeliatin- bener-bener malas ya. ngeliatin ayam definisi bertelur malas. gitu ya. Orang kebanyakan putus asa. Putus asa itu karena dia rajin. Dia merasa dia sudah rajin, Udah all out. all out, tapi hasilnya tidak ngikutin. Iya ya, kerja angka 10 hasilnya angka 0 gitu ya. Oke. Kerjanya 10, hasilnya cuma 1. Oke. Lalu dia lihat sebelah-sebelah yang lain gitu ya. Ya, lebih sukses gitu. Kerjanya 10, hasilnya 20 gitu kan. Iya. Nah, dia frustasi dong teman-teman. Oh iya, dia bandingin sama yang lain ya, teman-teman sekitar ya. Karena mungkin dia rajin, dia ngotot, tapi ngototnya di tempat yang salah. Itulah makanya kokonumerologi dengan Iya. analisa-analisa numerologinya ini sangat membantu teman-teman. Ya. Iya. Ini Bro Leo punya analisa-analisa ini super membantu. Jadi kan bisa mengarahkan, ya kan? Orang ini nggak coba-coba gitu loh. Betul. Kita coba-coba boleh. Iya. Cuma 1, 2, 3 kali gitu ya. Iya. Jangan coba-cobanya 20, 100 kali gitu kan. Akhirnya waktu kita tuh terbuang percuma
sia-sia gitu kan? Kita udah sadar-sadar, udah tua, udah 60 tahun. Iya, benar. Kan bingung, masih nyoba-nyoba. Iya. Udah 50 tahun, 60 tahun masih nyoba-nyoba kan bingung Telat, ya. itu telat sih, Nah, telat sih. itu jadi sebenarnya orang kan tadi bilang, ya kan kalau semuanya tergantung free willku, maka aku nggak perlu dong ramalan-ramalan gitu kan, aku nggak perlu dong metafisika, aku nggak perlu dong kokonumerologi. Ya, kalau gitu kita akan nyoba-nyoba dengan nembak buta gitu kan. Mendingan kita jadi sniper gitu kan. Betul. Kita dikasih tahu, itu loh kamu nembaknya di Targetnya. sana, ini loh di sana. Iya. Jadi kita nembaknya sekali, 2 kali, 3 kali maksimal. Betul. Udah langsung kena sasaran. Asik kan? Asik. Asik.